Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk minggu kantate hari ini. Kantate artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Melalui minggu ini, kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Aku bernyanyi bagimu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Aku bernyanyi bagimu Tuhan yang memberi kesehatan dan sukacita sekalipun dunia ini sedang mengerang kesakitan karena virus corona yang sedang mewabah di sekitar kami. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Aku bernyanyi bagimu Tuhan yang selalu memberi pengharapan hidup walaupun kami sering dan harus berhadapan dengan ketidakpastian itu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Akan kuangkat nyanyian dan pujian bagimu Tuhanku, apapun juga menimpaku. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami, hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah minggu kita ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 14. Kita nyanyikan ayat 1 dengan ayat yang ke-6. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa.
Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kebenaran itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Demikian dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
hadapan Tuhan kita yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberi keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Engkau tidak pernah menolak doa dan permohonan orang-orang yang bersujud di hadapan-Mu. Di sini kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan dunia ini, khususnya bangsa kami, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia ini dan telah banyak menelan nyawa manusia. Kami selalu bertanya dan bergumul, mungkinkah wabah ini karena ulah kami, karena kecerobohan kami, karena dosa-dosa kami yang kami perbuat? Jika oleh karena itu virus ini mewabah di dunia ini, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian
nomor 695 ayat 1. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 31, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka.
Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengganti warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, yaitu terimalah ucapan selamat ulang tahun pernikahan, juga ulang tahun kelahiran buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Terimalah kado ulang tahun dari kami, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat-sehat, panjang umur, dan semoga bahagia. Untuk nama-nama yang berulang tahun, bisa kita lihat atau kita baca di dalam acara tertulis. Terima kasih. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa, di
satu hatilah semua di dalam jemaatnya, di dalam jemaatnya. Dan kita pun hendaknya lah memuji namanya, Yesus penebus umatnya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di Minggu Kantate hari ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 12. Marilah kita ikuti bersama-sama, saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan keseluruhan kitab Wahyu ini dari pasal yang pertama hingga pasal 22, karena ada 22 pasal kitab Wahyu, ada dua kata yang selalu diulang-ulang dan hampir kita temukan di setiap pasal. Kata apakah itu? Yang pertama, kalau kita perhatikan kata aku mendengar. Dungi hubegema. Jadi kalau saya catat sampai 25 kali kata itu dituliskan di sana. Dungi hubegema. Aku mendengar. Lalu kata yang kedua adalah aku melihat. Ini lebih banyak lagi. Dungi huidama. Sampai 44 kali kata itu diulang-ulang. Jadi hampir di setiap pasal ada kata aku mendengar, aku melihat. Dan salah satu ada di dalam nats khotbah kita hari ini. Kalau kita baca di sana di ayat 10, dan aku mendengar
dungi hubegema ninna. Pertanyaan kita, apakah yang dilihat Yohanes? Apa yang didengarnya? Saudara-saudaraku, kita tahu Yohanes dalam pembuangan di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Artinya Yohanes ketika itu dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terpenjara, dia dibuang di satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Dan bukan hanya Yohanes, ketujuh jemaat kecil, 7 jemaat di Asia Kecil itu yang dikatakan di pasal pertama, jemaat Kristus yang saat itu juga dalam masa-masa yang sulit juga. Mereka sedang mengalami penghambatan, penganiayaan, dikekang, dipaksa harus at home, di rumah saja. Nggak boleh kemana-mana. Kalau ada yang macam-macam, ya nyawa taruhannya. Saudara-saudara, memang mereka bukan sedang menghadapi wabah virus atau COVID-19, tetapi menghadapi serangan karena mereka sebagai pengikut Kristus. Di mana-mana ada antikristus. Kalau kita perbandingkan dengan situasi kita sekarang, kita masih lumayan, masih bisa ibadah sekalipun ibadah di rumah. Tetapi jemaat di zaman Yohanes ketika wahyu ini ditulis, tidak seindah, tidak segampang yang kita lihat sekarang. Di rumah pun mereka tidak bisa ibadah. Dan bukan hanya itu, mereka tidak bisa terang-terangan menunjukkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Misalnya pakai salib dan lain sebagainya. Mereka dipaksa harus pakai simbol-simbol, pakai sandi dan lain sebagainya. Singkatnya yang mau saya katakan, mereka dalam keadaan penganiayaan. Saudara-saudaraku, dalam kondisi seperti itu biasanya orang sangat mudah terbawa ke pikiran yang negatif, memikirkan hal-hal yang buruk, dan dengan sangat mudah seseorang itu berputus asa, pasrah, menyerah. Bahkan dalam situasi seperti itu, indera kita yang dua ini, telinga dan mata kita sangat gampang menangkap sinyal-sinyal yang buruk. Sangat sensitif. Bahkan dalam situasi seperti itu bisa saja mereka lebih banyak melihat dan mendengar. Bukan mendengar dan melihat kemenangan, tetapi mendengar dan melihat kekalahan. Mungkin mereka hanya melihat dan mendengar kegagalan demi kegagalan. Yang mereka lihat adalah kekalahan, bukan kemenangan. Yang mereka lihat adalah musuh yang sangat tangguh, musuh yang sangat hebat, musuh yang sangat kuat. Tentu kita masih ingat para pengintai, 12 pengintai 12 Pak Kahab yang pernah disuruh Musa mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah tersebut, menundukkan tanah itu dan menguasainya. Dan bisa kita baca di Bilangan 13. Lalu di ayat 17 sampai 20 sangat jelas dituliskan apa yang menjadi misi ke-12 orang itu. Saya bacakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan.
dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara-saudara, itu misi mereka yang diutus oleh Musa, melihat, memperhatikan dan menyelidiki bagaimana kota itu dan apa yang terjadi di sana. Lalu sesudah ke-12 pengintai itu sampai di tempat dan mengamatinya, dan memang benar mereka melihat penduduk di sana perawakannya tinggi-tinggi. Lalu sesudah itu mereka pulang dan mereka membuat laporan. Dan laporan mereka kepada Musa bisa kita baca di ayat 31, 32 dan 33 dari Bilangan 13 itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu laporan mereka. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka membuat laporan yang sangat luar biasa yang menghebohkan, bahkan mereka menyampaikan bukan kabar baik tapi kabar busuk. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika mereka melihat orang-orang di sana yang perawakannya tinggi-tinggi, lalu dibandingkan dengan dirinya, mereka itu ibarat belalang, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang ada di sana. Sekalipun Kaleb bersikuku untuk maju, maksudnya untuk maju menguasai kota itu, tetapi mereka sudah kalah duluan sebelum bertempur. Yang mereka lihat, yang mereka dengar adalah musuh yang kuat. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan laporan Yosua bin Nun yang ikut juga di dalam rombongan pengintaian itu. Di pasal 14 ayat 7 dan ayat 8 ia berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi coba kita bandingkan tadi laporan yang 12 itu dengan laporan si Yosua bin Nun. Ia mengatakan negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita bandingkan saudara-saudara. Yang 12 itu melihat musuh yang sangat kuat. Tetapi Yosua melihat tangan Tuhan yang kuat. Jadi bukan musuh. Yosua melihat tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya dia mengatakan, kalau Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa cerita ini saya angkat dalam khotbah hari ini? Bukankah kita sering seperti itu?
yang kita dengar adalah kabar buruk. Kabar burung. Sama seperti ke-12 pengintai tadi, mereka mengabarkan kabar busuk. Yang kita lihat adalah kekalahan, walaupun belum pernah kita bertanding. Aida juk duta dok, adak terlalu bi, bereng juni belge-belge nih. Mulu merbula rupa nih, polat di bereng alona buti adak terlalu hita bi, menyerama hita bah, nak pola do be hita mertanding ninna. HP sunarong dupe pertandingan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang siswa yang baru lulus SMA, lalu disuruh mamanya mendaftar ke kedokteran, dan anaknya itu tidak mau. Walaupun menurut mamanya dan melihat prestasi anaknya, dia bisa lolos masuk ke kedokteran itu. Lalu mamanya bertanya, kenapa enggak mau nak? Saya melihat kamu bisa katanya. Tapi anaknya itu mengatakan, enggak, saya enggak mau. Aku takut disuntik dan takut menyuntik. Aku takut lihat darah. Pokoknya aku enggak mau, kata anaknya. Coba kita perhatikan saudara-saudara. Si anak ini sudah takut darah, takut suntik, testing aja pun belum. Dia sudah takut darah, takut disuntik dan takut menyuntik. Lulus aja belum. Coba dulu, testing dulu. Tapi dia sudah terlebih dahulu melihat suntik, jarum suntik yang tajam itu. Walaupun itu hanya di dalam bayangan dia. Lulus apa enggak, kan belum tahu. Ada lagi seorang ibu yang bertelepon kepada pendetanya. Ketika si ibu ini bertanya kepada pendeta itu, dan ketika dia bertelepon, si pendeta mengatakan, ada apa bu, bertelepon malam-malam? Lalu si ibu ini cerita, Pak pendeta, saya punya anak 3. Lalu pendeta itu penasaran, terus? Kenapa rupanya kalau 3? Mau nambah lagi? Ya itu bukan urusan saya, kata pendeta. Oh bukan Pak pendeta, bukan mau nambah, bukan itu ceritanya. Terus bagaimana? Masalahnya apa bu? Kata si pendeta itu penasaran. Lalu si ibu ini cerita, saya khawatir tentang anakku ini. Kalau sampai nanti anak ketiga anakku ini menikah ke orang yang gak benar katanya. Jadi saya minta petunjuk dari Pak Pendeta. Lalu si pendeta ini mengiyakan aja, tapi sambil bertanya, anak ibu di mana? Dan sudah berapa umurnya? Kata si pendeta kepada si ibu ini penasaran. Lalu si ibu itu mengatakan, oh anak saya ada di rumah, umurnya baru 2 tahun Pak Pendeta. Kata si ibu. Si pendeta kaget, oh alah, ibu kirain anakmu sudah anak boru atau doli-doli. Rupanya baru umur 2 tahun. Terus gimana itu, kata si ibu itu lagi, serasa tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa kita lihat ketakutan si ibu ini, anaknya yang masih umur 2 tahun, yang masih lugu-lugunya, yang masih lucu-lucunya,
Tapi si ibu itu udah sangat khawatir, sudah sangat takut kalau nanti anaknya ini menikah kepada orang yang gak benar. Saudara-saudara, kembali kepada khotbah kita hari ini, bukan kebetulan Yohanes mengatakan kata-kata aku melihat, aku mendengar. Yang Yohanes dengar adalah nyanyian kemenangan, itu tadi judul daripada perikop kita. Nyanyian kemenangan. Yang kita baca itu adalah nyanyian kemenangan. Yang ia lihat adalah kemenangan. Yang ia dengar adalah suara yang nyaring, bukan suara yang ribut. Yang ia lihat adalah Tuhan yang berkuasa atas musuh-musuhnya. Yang ia dengar adalah suara yang harmonis, bukan nyanyian yang fals. Yang ia lihat adalah orang-orang yang bersuka cita, bukan orang-orang yang sedang berduka cita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika umat saat itu sedang di dalam keadaan susah tertekan, justru Yohanes melihat kemenangan, melihat tangan Tuhan, bukan melihat kegagalan, bukan melihat musuh yang besar. Berbeda dengan sebahagian jemaat ketika itu yang melihat musuhnya yang terlalu besar, sama seperti ke-12 pengintai yang diutus Musa mengintai tanah Kanaan tadi. Dan memang kita sering seperti itu. Yang kita lihat bukan kemenangan, yang kita dengar bukan kabar baik, kabar gembira, tapi kabar burung, kabar buruk, kabar-kabari. Kalau dalam konteks kita sekarang, apa yang kita lihat di masa seperti ini, di masa corona ini, dan apa yang kita dengar. Dan saya yakin telinga kita, mata kita ini sangat sensitif dengan informasi-informasi yang tidak jelas, yang mungkin bisa menakutkan kita, yang bisa menurunkan imun kita. Kalau saya memberi jawab sekarang, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, yang saya lihat adalah peluang. Jadi bukan hambatan. Yang saya lihat adalah kesempatan. Bukan kegagalan. Bukan kebinasaan. Jadi ada banyak orang yang susah karena situasi ini. Tetapi saya percaya jauh lebih banyak yang terberkati di dalam situasi sekarang ini. Memang siapapun dari antara kita tidak ada yang memaui situasi ini, tapi situasi ini tidak akan mampu mengekang kreativitas kita. Yang kulihat adalah tangan Tuhan yang menopang umatnya, bukan Tuhan yang sedang membiarkan umatnya. Dan memang itu yang harus kita lihat. Yang kudengar adalah suara Tuhan, bukan suara orang, bukan suara yang tidak jelas. Yang kudengar adalah nyanyian kemenangan. Jadi kalau minggu ini, minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang kita dengar adalah nyanyian baru, bukan nyanyian lama. Banyak sih nyanyian baru, seolah-olah nyanyian baru, tapi sebenarnya casingnya yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah telinga kita dan mata kita tertuju kepada hal-hal yang lebih positif, bukan melihat mendengar hal-hal yang negatif. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan berarti menyanyikan kemenangan, bukan menyanyikan kekalahan. Semoga
firman Tuhan ini menguatkan kita semua di dalam situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini sungguh-sungguh dapat kami hidupi, kami hayati, dan sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Supaya firman-Mu dapat membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Sehingga kami dapat menikmatinya, dan orang-orang di sekitar kami pun dapat mensyukurinya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami dimanapun kami beribadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang besar. Dia berbuat kepadamu semua yang ajaib dan benar. Dan Allah juga melakukan keselamatan dunia. Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuh. Allah mengingat semua janji serta kasih setianya kepada umat yang terpilih. Nyatalah keadilannya. Seluruh makhluk yang di bumi kan menyaksikan kuasa-Nya. Mereka akan mengalami daya keselamatannya. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Lapit tanganmu, patulus roh hamar tangiang, tu Jesus maho pabawahon, holsoni rohan. Unang maporus, tu hagogo oni portibi, manang mardebata sileban, nani